Kok enak? Oh, berarti kau sudah bukan Kristen itu namanya. Kau bukan lagi si jahat kalau begitu. Sekarang gantian. Kamu bukan si jahat lagi kalau begitu. Bagaimana? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saat memakai namaku. Sekarang kan kamu bukan pengikutnya. Gantian dulu, coba aku tanya keislaman, lalu aku akan tertawa yang kau imani dan ku ketawai. Ya silakan untuk gantian ya. Gantian. Tadi kan aku tanya ini, betapa eloknya ini. Juma, apakah benar Juma di dalam di lubang hidung kejadian cuci itu ada setan di lubang hidung pada saat mencuci? Betul. Ada setan? Ada. Nah, itu enak ketawa aku. Bagaimana mungkin ada setan bergelantungan di hidung? Itu baru enak. Sekarang kau bantah ketawamu itu dengan Efesus 2 nomor 2 bahwa iblis itu dengar. Saya kasih data. Jadi saya kasih data. Kau mempercayai ada. Saya kasih data samamu supaya kamu itu menampar mulutmu sendiri. Bibelmu mengatakan bahwa iblis itu bertahta di udara. Itu loh. Agar jangan kau mentertawakan apa yang tidak kuimani. Dengarkan. Di dalam kitab yang kau imani, Efesus 2 itu jelas dikatakan di data nomor 2-nya bahwasanya iblis itu yang berkuasa di udara. Ayat berapa? Efesus 2 ayat berapa? Biar jangan kemudian. Nah, silakan kau baca nomor 2-nya, silakan. Efesus mana nih Efesus ini? Nah, itulah dia. Silakan. Ya. Apa yang mau kau apakan? Begitu. Kau boleh mentertawakan apa yang ku imani. Jangan kau ketawain apa yang kami imani. Enggak kami. Masalahnya kamu itu membantah Yesus itu loh. Kenapa kau membantah Yesus? 2 ayat berapa Juma? Kenapa kau membantah Yesus? Karena memang kau itu bukan ayat berapa? Enggak masalah lah. Karena kamu itu bukan kemudian Efesus 2 ayat berapa? 2 ayat 2 ayat Efesus 2 ayat 2. Iya. Oke. Enggak apa-apa aku bacanya kita tanganku nih. Apa katanya? Semua adalah kasih karunia. Semuanya adalah ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Oke lah, aku baca dari satu lah ya biar jangan ada yang 47. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, maksud dalam dosa ini karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Jedar kan? Dalam dengar dulu, saya jelaskan. Pelan, biar metode diskusinya jelas. Oke, saya jelaskan. Kau boleh bertanya, tetapi ku iyakan atau ku tidakkan, silakan. Iya, silakan. Anda harus membantah. Di dalam kitab yang Anda baca barusan, ya, Efesus itu, di situ dikatakan kata air. Air itu adalah udara. Iblis itu berkuasa di udara. Dan diterangkan di data itu bahwa udara yang dimaksud yaitu orang-orang jahat. Berarti iblis itu berkuasa kepada orang jahat, di mana orang jahat itu padanya keluar masuk udara, di mana udara itulah iblis di situ. Maka tidak salah hadis Al-Quran itu, hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti itu adanya. Betul nggak Efesus ini? Apa hubungannya? Nggak ada hubungan Alkitab dengan hadis. Bukan, saya terangkan kepadamu bahwa apa yang diterangkan hadis itu. Bukan, saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu, Tuyul. Saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu kitab lu, bukan hadisku. Kitab lu yang saya tanyakan samamu. Betulkah Efesus 2 mengatakan bahwa iblis berkuasa di udara? Itu dulu. Akan kau mute aku. Betul tidak kitab lu mengatakan iblis itu berkuasa di udara? Betul? Iblis itu penguasa-penguasa angkasa, benar? Iya, udara kan? Betul kan? Bukan, angkasa itu bukan udara. Angkasa, baca original teksnya. Di situ kata air.
Air itu artinya udara dalam bahasa Indonesia. Makanya kau belajar. Kau belajar. Dan ternyata di situ dikatakan roh yang sekarang sedang bekerja pada orang jahat. Pertanyaan saya, manusia hidup dengan kejahatannya disebabkan karena keluar masuknya udara pada diri mereka, betul? Manusia hidup, saya ulang lagi. Hidup karena adanya udara yang keluar masuk di dalam tubuhnya, betul? Iya, hirup oksigen. Orang jadi jahat karena adanya iblis yang masuk ke dalam dirinya, betul? Maksudmu udara itu adalah iblis? Bukan, iblis masuk ke dalam tubuh manusia berdasarkan dengan dalil Efesus 2 nomor 2, iblis itu masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Oh, salah. Oh, itu dalilnya. Waduh, bukan Dia begitu. tertawakan dalilnya Makanya sendiri. pemaknaanmu ayat ini salah. Dikatakan jelas kok di dalam kitabmu begitu kok. Akan benarkan jawabanmu jika benar, akan kusalahkan jika salah. Tanya Sekarang penguasa iblis itu berkuasa atas apa? Tanah atau udara? Dia iblis adalah penguasa kerajaan-kerajaan angkasa katanya. Kerajaan angkasa. Angkasa maksudnya di sini apa? Angkasa itu ini dunia atas ini, dunia alam dunia atas. Kamu bisa masuk ke dalam original teksnya, betulkah angkasa atau udara? Kau udah kau baca nggak? Kita baca bahasa Indonesia aja, atau kita buat sekarang. Ini kita bahas kayak gitu. Kita bahas aku original teks nggak ada sama aku. Jangan kau bak dulu itu, biar jangan kau menipu dengan original teks. Pengetahuan kita itu harus berdasar kepada asal usul rasa bahasa itu. Air dalam terjemahan yang sesungguhnya itu udara. Berarti iblis penguasa udara, yang menguasai udara. Iblis masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Sebentar. Maksudmu gini, maksudmu cuma aku hirup napas nih. Masuk iblis, masuk iblis, masuk iblis. Ya, bisa iblis, jadi. Kenapa tidak? Kan dikatakan Efesus 2 nomor 2. Ya Allah. Ya. Iya, memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Memang kayak begitu. Itu di Efesus menjelaskan seperti itu. Mungkin maksudmu gini ya. Aku hirup napas nih. Iblis masuk ke bisa jadi, kenapa tidak? Kalau tubuhmu itu penuh kenajisan, kenapa tidak? Lah itulah kamu. Masa kamu kayak gitu kau jadi gurunda. Saudaraku. Masa kayak gitu pemahamanmu jadi gurunda. Saudaraku, dengarkan saya. Dengarkan saya. Tuhanmu saja itu bentuknya roh. Oke? Yesus anak manusia? Bukan. Tuhanmu roh. Sama seperti iblis juga roh. Apa? Bilang kau Yesus itu anak. Saya tidak berbicara Yesus, Tuhanmu roh. Bapak itu roh, benar. Nah itu, Bapak itu roh. Iblis roh juga enggak? Sabar. Kok disuruh sabar pula? Iblis roh juga enggak? Disuruh sabar pula. Juga roh jahat. Roh jahat. Iblis juga roh jahat. Tuhanmu juga roh. Kan begitu? Nah, berbicara mengenai hal seperti itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah iblis karena sama-sama roh? Oh, salah, itu lebih kalkulasi. Kok salah pula? Tuhanmu roh, iblis roh. Bedanya di mana? Oh, iblis roh jahat. Kan jahatnya itu karena karakternya doang, tapi wujudnya. Oke, sekarang gini, kau manusia. Kau manusia, aku manusia. Apakah kau adalah aku? Kan enggak juga. Iya, memang enggak. Bukan. Tapi kita sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Kau manusia, aku manusia. Okay. Apakah aku adalah Juma? Oh tidak, kau orang Kristen. Tapi kita sama-sama manusia enggak? Kita sama-sama manusia enggak? Betul, sama-sama manusia. Tuhanmu roh, iblis roh. Sama-sama apa dia? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Ya sama-sama roh. Lalu kau bilang begitu. Salahkah eloknya diskusi? Kau boleh ketawa atas apa yang kami imani, boleh. Kamu dengan saya sama-sama manusia. Tuhanmu dengan setan sama-sama roh. Iya.
Berarti derajat Tuhanmu dengan derajat iblis sama. Nggak berbeda. Loh, kok beda lagi? You dengan saya sama. Oke. Masalah generasi. Boleh ganti topik? Ya, masuk ke topik ini, masuk kembali ke topik. Anda yang membawa saya terlalu jauh. Oke, Silakan masuk ke topik. Ada nggak kemudian orang-orang yang menerima penampakan Yesus berkata, kalau main catur, aku dulu bidak putih, kau bidak hitam sekarang. ya, ada nggak kemudian orang-orang yang mengaku bertemu Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak? Belum, karena Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus dan teman-temannya itu bukan Yesus. Dah, selesai. Silakan. Kedatangan Yesus yang kedua, rapture itu di awan-awan, dilihat oleh semua manusia nantinya. Dan sebelum itu datang, Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh mereka, siapa? Jadi, yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damaskus itu adalah Yesus, tapi bukan kedatangannya untuk Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Betul? Oke, gantian. Berarti bukan Yesus yang dilihat. Oh, apa? Jangan simpulkan kita orang. Berbunyi, hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu akan terjadi, ucapan itu akan tiba ketika Yesus sudah datang yang kedua kali di atas. Berarti selama aku belum datang, engkau tidak akan melihat aku. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Jadi kau ingin membatalkan bahwa bukan Yesus yang bertemu 2000 tahun kalian tidak menyembah Yesus. Oke, stop. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Engkau akan melihat aku sampai kapan? Sampai engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Berkatilah dia yang datang. Nah, sampai saat itulah baru bisa melihat Yesus. Tetapi itu adalah maksudnya kedatangan Yesus kedua kali untuk betul. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kedatanganku yang kedua. Itu maksudnya. Okay. Apa? Itu kau nggak percaya. Aku tidak membenarkan ucapanmu. Tapi berarti kamu menolak ucapan Yesus. Berarti kau membantah Yesus. Memaksa kesimpulanmu pada berarti kau membantah Yesus. Kau memperkosa iman orang lain. Nah, karena memang kamu bukan pengikut Yesus. Itulah bukti kau bukan pengikutnya. Alangkah eloknya. Karena kau tidak percaya ucapan Yesus. Aku mengatakan ya. Lalu tapi aku katakan tidak. Kau paksa. Harus kau mengatakan tidak. Saya nggak suruh kau. Saya tidak suruh kau ikuti. Saya tidak suruh kamu mengikuti karena saya tahu kau itu bukan pengikut Yesus. Kamu tidak percaya Yesus. Saya tidak maksa kau harus mengikuti Yesus karena memang Kristen bukan pengikut Yesus. Gitu. Giliran Islam kita tanyakan, boleh? Ya, materinya. Oke, aku tanya dulu. Apakah ada nabi-nabi yang mati dibantai ikut anaknya, ikut cucunya? Apakah ada nabi-nabi yang dibantai anaknya ikut cucunya? Siapa? Zakaria nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Yahya nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Kenapa pertanyaanmu kayak gitu? Biasanya kalau ada terjadi sebuah hukuman, ada juga seperti contoh ya. Ada Imam Eli, tapi dia kayaknya bukan nabi, Imam Eli. Imam Eli itu, anak Imam Eli itu, karena dia memakan daging korban bakaran yang di bait Allah itu, maka Allah menghukumnya karena congoknya anaknya Imam Eli itu, dihukum dia oleh Tuhan langsung. Lalu matilah anak Imam Eli. Ya, jadi Saul juga karena dia mendahului Samuel yang bukan haknya,
yang seharusnya Samuel orang Lewi lah yang akan mengadakan korban bakaran, menanyakan apakah menang perang atau tidak, karena kecerobohannya, kesalahan Saul dan anaknya pun dihukum mati. Ya, terus hubungan apa itu hubungannya apa? Yang kita Muhammad, kayaknya perang di Karbala bukankah terjadi peristiwa mengerikan terhadap cucunya Nabi dan juga cucunya juga Ali bin Abi Thalib. Terus apa masalahnya? Apa pembelaanmu terhadap begitu tragisnya kematian para keluarga Nabi ini? Iya, nggak ada hubungannya dengan iman saya, nggak ada hubungannya. Karena Nabi Muhammad datang dalam sejarah tidak ada, kalau tidak karena sebuah perbuatan yang salah, hukuman tidak akan dijatuhkan bagi orang benar. Kalau memang nabimu benar, bagaimana mungkin keluarganya mati dalam situasi seperti itu? Iya. Masalah generasi. Lalu bagaimana dengan Nuh? Sabar. Coba bagaimana dengan Nuh? Apa penyebab? Bagaimana dengan Nuh, dengan anaknya, dengan istrinya? Diselamatkan? Oh ya? Betul. Diselamatkan anaknya? Diselamatkan Nabi Nuh. Istrinya, anaknya? Istrinya pun diselamatkan. Bukannya anaknya lari? Bukannya anaknya lari dari kapal? Ham, si Sem, si Yafet. Apalah gunanya kau bahas ini? Apa gunanya kau bahas yang kayak gini? Yang mau kutanyakan adalah bagaimana mungkin Nabi keluarganya semua mati dengan cara mengenaskan? Lah bagaimana pula kalau Tuhan mati mengenaskan? Tuhan, oke, ku jawab. Nanti ku jawab. Lucu Tuhan, orang ini. Sebentar. Tuhan Yesus mati mengenaskan. Memang dia menuju ke situ. Dia mana tidak. Ada? Itu ceritamu. Yesus tidak menghindari salib. Ketika Petrus hendak menghalangi Yesus menuju salib, lalu Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis," katanya. Karena engkau menjadi batu sandungan bagi atas misi Yesus. Misinya Yesus itu, adalah menyelesaikan dosa manusia, itu maumu, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Kristen. Yesus adalah dan maumu adalah membatalkan keselamatan orang Kristen. Ya, betul. Kita bantai itu ya. Kita luruskan ya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya Elohim menginginkan kematian terhadap Yesus. Silakan. Dan aku akan membuktikan bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu iblis dan kau pengikutnya. Kau menerima hadiah dari iblis. Tunjukkan kepada saya Bapa Elohim menginginkan kematian kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Ada dalilnya kah? Zakaria 1 ayat 6. Sebentar dulu ya. Coba Anda bacakan. Silakan. Kita permalukan dia ini. Silakan. Adakah cinta yang tulus kepadamu? Silakan. Oke. Silakan. Sebentar dulu ya. Zakaria, kita buka kitab Zakaria. Silakan. Cocokologi kitabnya agama lain. Tanpa kitabnya Yahudi hancur Kristen ini. Masuk. Tunggu sebentar ya, Zakaria. Salah data kamu itu. Itu seruan untuk orang-orang Yahudi bertaubat. Tunggu ada dia 28 berapa itu? Hei, masolang generasi. Hancur mina. Jadi ngapain aja kalian jadi Kristen itu udah bertahun-tahun tidak tahu Bible. Udah kitabnya Yahudi kalian pakai. Tidak ngerti pula kau isinya. Bentar. Kodong. Kau masih.
Sudah gunakan kitabnya orang Yahudi untuk mengajarkan ajaran politeisme mereka, masih juga keteteran. Zakaria 1 itu menjelaskan tentang pertobatan. Masoleng lapeda. Allahu Akbar. 2000 tahun. Bayangkan itu, ternyata yang datang bukan Yesus. Jedar. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, kapan itu? Pada saat akhir zaman kedatangan yang kedua. Berarti nanti bisa melihat Yesus setelah datang yang kedua kali. Berarti yang dilihat oleh Paulus itu dan teman-temannya bukan Yesus. Karena nanti mereka bisa melihat Yesus kalau datang kedua kalinya. Berarti yang mereka lihat selama ini, yang katanya murtad karena melihat Yesus, itu bukan Yesus. Jedar. Ternyata yang mereka lihat selama ini, yang mereka semua bukan Yesus. Udah ku bilang, kalian bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Alhamdulillah banyak yang beli buku teman-teman, Masya Allah. Sudah ku bilang. Ayo, gimana? Termute. Ntar Zakaria 12 ayat 10 kita lihat dulu. Ternyata saudara-saudara Zakaria 12 dibilangnya Zakaria 1. Roh Kudusnya salah ingatan. Silakan. Silakan. Oke. Aku akan curahkan roh belas kasihan dan permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Oh, kata-kata tikam lagi, gara-gara tikam makanya lari ke Yesus lagi nih. Wah, pandai-pandaian. Oh, seakan-akan cuma satu orang yang ditikam. Sebentar. Nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan dibunuh itu sudah ada, yang akan ditikam. Nubuatan tentang kelahiran Yesus pun ada. Sebentar. Nah, iya, gara-gara ditikam. Jadi nubuatan ini bahkan sebentar. Seakan-akan cuman Yesus yang ditikam, tidak ada yang lain. Pandai memang orang Kristen ini. Yesus juga sudah mengatakan sebentar. Yesus juga sudah mengatakan akan kematiannya. Ya kan, benar kan? Yesus sudah mengatakan anak manusia akan Itu sudah kita bahas itu. Oke. Anak manusia itu mengarah pada Yesus yang akan mati, dibunuh dan bangkit pada hari yang kedua. Salah. Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa membunuh aku, nggak ada. Yesus datang. Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus menubuatkan kematian penggantinya untuk sebagai tanda kepada orang-orang jahat. Itu mau. Sekarang ada nggak orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa-dosa Kristen? Ada nggak? Latar belakang itu ada nggak? Cerita tentang Yesus, sebentar. Cerita tentang pengganti Yesus di kayu salib adalah cerita Abu Nawas. Oh, tidak bisa. Anda baca Amsal 21 nomor 18. Apa? Amsal 21 nomor 18. Amsal. Oke, kita buka Amsal 21 nomor 18. Pelan-pelan aja kita buka Amsal. Iya, silakan pelan-pelan. Amsal 21. Habis itu kau buka Amsal 11. Ada apa dengan Amsal ini? Silakan. Biar kita lihat dulu Juma penipu. Sakit hatiku. Oke, Juma. Silakan. Oke, nggak apa-apa lah. Ayat 21 ayat berapa? Biar ku bacakan aja. 18.
Ayat 18, ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ada Siapa orang fasik itu menurut Bible? banyak orang Baca fasik. Amsal 17 nomor 23 jawabannya. Itulah orang fasik. Orang fasik. Orang fasik kan banyak. Orang licik, Baca Amsal 17 nomor 23 supaya Anda tahu siapa orang fasik yang dipakai mengganti orang benar. Nih, nggak apa-apa nih. Silakan. Berapa Amsal 17 ayat berapa? 23. 23 boleh. Orang fasik diam-diam menerima suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Oh, jangan kau cocok-cocokkan ke situ. Iya. Cocokologi Giliran dia ditanya masuk ke Zakaria 10, Zakaria 12, masuk ke situ Yesaya 53. Bentar. Kematian Yesus. Gantian. Kematian Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tetapi kematian nabimu dengan kematian anak dan cucunya tidak dinubuatkan. Kematiannya itu tragis. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sudah jelas ya. Yesus datang siapa? Sendiri menuju salib. Yang mati siapa? Dosa Victor ini ditebus. Yang mengganti. Kenapa kamu dihapus? Ada apa teman? Kenapa? TikTok kenapa lagi marah-marah? TikTok ngamuk-ngamuk dia. Masalah generasi. Masalah generasi. Jadi Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Itu tulisan Amsal tuh. Salomo kan? Nah, sekarang permasalahannya di situ diterangkan, orang benar, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Yesus, akulah kebenaran. Berarti Yesus itu adalah benar. Seketika dia ingin disalib, digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Baca Amsal 17:23. Yang menerima suap. Siapa menerima suap? Iu. Berarti kalau itu betul adanya, maka mereka menyembah Yudas. Oke, teman-teman. Dan ternyata memang tak ada ucapan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kontradiksi. Murid-muridnya ketika ada orang yang keluar dari kuburan, bukannya dia mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, hantu! Hantu! Tolong! Ada hantu! Coba. Kemudian Matius 28 nomor 17. Beberapa mereka mendatangi Yesus dan sujud menghormat kepada Yesus, tapi sebagian ada yang tidak percaya. Tidak ada yang mengatakan diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Mereka malah tidak percaya. Jadi gimana? 2000 tahun. 2000 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Tapi tidak ada yang mau jujur menjelaskan isi Bible. Tidak ada yang mau jujur, sahabat Abdul Rashid. Tidak ada yang mau jujur. Yang jujur cuman Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran yang jujur menceritakan hal ini. Al-Quran tidak abu-abu ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la ilmul lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Al-Quran jujur menjelaskan itu. Al-Quran tidak abu-abu menjelaskan apa yang terjadi. Ketika dikatakan kemudian wa in min ahlil kitab la illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Al-Quran tidak pernah abu-abu, dia menjelaskan. Isqala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Al-Quran tidak pernah abu-abu.
Al-Quran jelas mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wahai, keren sekali Al-Quranku ya Allah, sayangku padamu. Al-Quran, mantap kali Quranku yang menceritakan tanpa keraguan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ketika mengabarkan sebuah pengabaran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang menggunakan akal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan mereka ribut bertengkar dengan Bible. Ribut, mereka sibuk menyanggah kitabnya sendiri. Sibuk menolak isi kitabnya sendiri. Yesus jelas mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak akan ada seorang ahli kitab yang tidak akan berkata, illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa setelah mereka datang untuk yang kedua kalinya. Tak ada. Tidak ada satupun, mereka semuanya akan beriman. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku. Semua kalian akan berkata seperti itu. Illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman. Semuanya akan berkata, diberkatilah Nabi Isa alaihissalam. Nah itu saudara-saudaraku, datang kalian. Itu kan untuk yang kedatangan ke. Yes. Berarti Yesus tidak akan dilihat sebelum dia datang di kedatangan kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu, nehi-nehi bukan Yesus. Itu jelas itu. Lembutkan hati kalian saudara-saudara, jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Kenapa Bible itu kita uraikan? Karena Al-Quran menceritakan tentang Bible, Al-Quran menceritakan tentang agama kalian dan sembahan kalian. Oke? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memesan buku. Masya Allah, sudah ada beberapa yang pesan buku di kita. Artinya bahwasanya kalian peduli, kalian sangat peduli dengan keselamatan anak-anak kita dari ronrongan ajaran yang sesat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, semoga kita semuanya bisa memberi manfaat bisa memberi manfaat kepada anak-anak kita ke depannya, sehingga mereka bisa terselamatkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini memang berat teman-teman, dan kita akan gaungkan terus materi ini sampai kepada orang-orang yang masih berakal di antara mereka benar-benar melepaskan doktrin dogma yang selama ini mereka ragukan. Selama kurang lebih 2000 tahun ternyata Yesus belum menampakkan diri satu kali pun. Karena ketika dia yang menampakkan diri, maka orang akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sudah ada berapa Kristen yang naik ke sini yang jujur mengatakan bahwa itu nanti dikatakan setelah kedatangannya yang kedua. Berarti nanti orang berkata diberkatilah dia setelah kedatangannya yang kedua. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Karena Paulus juga memang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan Injil yang mengajarkan aku, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Dengan demikian yang datang kepadanya bukanlah yang berkata di dalam Matius 23 nomor 39. Berarti yang berkata di Matius 23 nomor 39 adalah bukan manusia yang datang kepada Paulus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa ini adalah pukulan yang sangat mengguncang mimbar gereja, membuat laci gereja kemudian terbongkar, ya.
Sehingga mereka tak ada lagi yang berani naik, cuman ngintip-ngintip di bawah sambil mereka berpikir, sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita, peduli dengan keselamatan kita. Karena kalau tidak ada yang mengajarkan kita membongkar ini semua, lalu kita mati dalam keadaan seperti ini, maka kita tempatnya neraka. Bersyukur ada Bang Suma yang membuka ini, sehingga kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa ternyata sebenarnya apa yang diceritakan oleh penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus ini, yang mana mereka menuliskan hanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dikumpulkan oleh mereka, ternyata dari rangkaian yang mereka kumpulkan ini, itu bisa dipahami bahwasanya apa yang disampaikan Bang Suma itu betul berdata di dalam Bible. Sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita. Apa bukti Bang Suma sayang? Ngapain coba dia buka itu? Kenapa nggak dibiarkan aja kita tinggal di dalam keadaan Kristen, menyembah kepada Kristen, bla 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 dan seterusnya? Berarti Bang Suma ini sayang. Kenapa dia sayang? Karena di Al-Quran sudah dijelaskan polanya seperti itu. Kalau dia benci, karena dia beriman kepada Quran, dia akan mengatakan biarin aja EGP. Lu kan bukan keluarga gue. Lu kan bukan anak gue, lu kan bukan tetangga gue, lu kan bukan keluarga bini gue, keluarga teman gue. EGP dengan itu semua, biarkan aja aku masuk surga bersama dengan keluargaku, dengan umat Islam. Biarkan kalian masuk neraka. Andai Bang semua benci sama kalian, tapi buktinya tidak kan? Meskipun Al-Quran sudah menguraikan itu dan Bible juga menguraikan itu, kalau aku benci, harusnya kan aku diam-diam aja sambil tertawa-tertawa. Silakan lu sibuk ke gereja, silakan lu berpesta babi, silakan sambil aku berdoa hal-hal yang tidak baik. Oh Tuhan, segerakan dia masuk ke nerakamu. Itu kalau aku benci. Karena aku sudah tahu Al-Quran itu menceritakan kalian kekal di neraka, maka aku ibah terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih kemudian hatinya bisa dibuka untuk mendapatkan hidayah. Tanpa paksaan, seperti itu adanya. Karena kalau dibilangnya gara-gara materi, kurasa mungkin iya. Tapi itu nomor sekian. Tapi kalau hanya dikatakan gara-gara itu, wallahu alam bissawab, saya berlindung kepada kejahatan hati saya. Kita umat Islam ini, khususnya apologet Islam, kita ada usaha sendiri, kita ada usaha, kita sudah ada masa depan, kita ada warisan keluarga, kita juga tidak bagaimana kali, mending kita tidur, sudah jam segini masih kohar-kohar, seorang diri lagi, yang kenia. Untung ada teman-teman yang typing di bawah. Kalau bukan karena sayang, tidak mungkin. Karena kita cintanya kepada kalian. Cobalah Anda tengok. Dari berapa jam lalu, hampir 5 jam lalu, ada nggak yang naik yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memuaskan iman kalian? Ada? Tidak ada. Hanya mengatakan, oh itu untuk seluruh secara global. Ya oke lah secara global. Artinya Yesus tidak akan menampakkan diri selain secara global. Berarti yang tergenapi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang digenapi. Itu yang digenapi. Mereka menyesatkan banyak orang, kalian penggenapannya. Ketika ia datang dia memuliakan aku, kami penggenapannya. Kami memuliakan beliau. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Berarti wa in min ahlil kitab illa liyu'minanna bihi qablal mauti. Menggenapi itu berarti. Nah, kenapa kami uraikan? Ya bukan karena supaya kita jago dan kalian kalah, enggak. Bukan. Kalah, posisi kalah itu sudah kalah dari awalnya. Sebelum Islam datang kalian memang sudah kalah. Begitu Islam datang bukan untuk menertawakan kekalahanmu, enggak. Memberikan solusi atas kehancuran yang Anda alami
yaitu menuju kepada kebenaran ilahi, masuk ke dalam dinul Islam. Tapi la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Nah, kalau saya menyampaikan keras, tegas, yaitu anggap saja saya sedang menempah besi yang keras, yang bengkok, untuk diluruskan harus dengan pukulan, hantaman yang keras. Maafkan saya untuk itu. Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi, kita istirahat. Kalau memang nggak ada, tapi kalau masih ada yang mau berbincang-bincang, waktu saya sebenarnya masih ada kurang lebih 1 jam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, nggak apa-apa, kita rehat dulu. Adik-adik API, kalau mau naik memanfaatkan situasi ini, suasana ini untuk mempromosi kitab lagi, silakan naik aja, tak apa, naik ke sini untuk kemudian. Ini siapa ini? Ada apa ini? Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau misalnya saudara-saudara masih mau, silakan ke atas, kita menjelaskan, kita menguraikan. Tapi kalau sudah tak ada, oh ini ternyata ada lagi. Ini dari sekte mana ini? Kita sambut beliau. Makasih Oji, thank you dek. Bang Handi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi belum duduk. Bang Handi kenapa dia? Bang Handi nyangkut di atas. Kenapa itu? Bang Handi jaringan kah? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan Gurunda. Dari mana Bang? Dari Jawa Tengah Bang. Iya. Ya sedikit pertanyaan Bang, kenapa Oten selalu membandingkan Tuhannya dengan Nabi Agung kita? Mati menjak. Kenapa membandingkan? Karena Tuhannya manusia dan Nabi Muhammad juga manusia. Salah banding itu. Dia mau membandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang adalah pencipta. Sedangkan Tuhannya bukan pencipta tapi ciptaan. Assalamualaikum Bang Hadi. Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana acara tadi? Alhamdulillah sukses. Ada yang saya mau sampaikan. Siap. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, iya, Bang Juma tentu sebagai pembina di sana, Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya. Di masjid kita Nur Maulida di Bolangi. Siap. Ya, tentunya kita harus jangan disepikan, diramaikan di penghujung ini aktivitas anak-anak kita di sana gitu ya. Nah, iya. Teman-teman yang di luar sana yang ingin berpartisipasi supaya meramaikan lagi kegiatan masjid kita, Masjid Apologet Islam Indonesia yang ada di Bolangi. Nah, silakan berkontribusi ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Masih aktif ya banyak anak-anak kita di sana? Masih, ya? masih Bang Di. Tadi saya bawa ke perumahan semua 2 hari ini suruh membabat. Masya Allah. Saya pinjamkan mesin babat dari teman di Sipur. Pinjam mesin babatnya, anak-anak kita mau membabat rumput di kompleks perumahan. Dipinjamkan tadi. Bang Lukman yang pergi ngambil. Oh mantap. Tapi puasa loh anak-anak, jangan kerja rodi kalau anak-anak puasa. Mereka mau. Daripada saya latih bela diri kan gitu. Oh. Ya itu teman-teman yang ingin membantu atau berkontribusi, yang mungkin bisa saya pengen kasih THR kepada anak-anak yatim binaan Bang Juma yang ada di Bolangi, silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401
30.17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kurang lebih seminggu lagi ya kita ditinggalkan bulan suci Ramadan ini, teman-teman. Ayo. Dan yang kedua yang ingin import buku juga silakan hubungin saya akan koordinasikan ke Bang Moto langsung. Jadi buku ini tidak dibeli personal, teman-teman. Buku ini Anda bayarkan, diinfatkan untuk kepada para teman-teman kita yang ada di pesantren yang rawan pemurtadan di Jawa Barat. Jadi Anda beli buku itu sebagai infak. Terus kita akan membagikannya kepada mereka. Untuk nanti ke person-person, nanti kita cetak lagi jilid kedua kalau memang memungkinkan. Itu ya, jadi rekeningnya ke buku itu ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, kalau untuk kontribusi ke anak-anak kita yang sedang aktif di bulan suci Ramadan di Masjid Nur Maulidah binaan Bang Juma ke rekening 401-3000-17173 Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Begitu kira-kira Bang Juma. Makasih. Oke, makasih Bang Handi, Masya Allah. Luar biasa perhatian Bang Handi ini terhadap anak-anak binaan kita ya. Meskipun jarang kita spilkan kegiatan mereka, tapi paling tidak ya mereka tetap eksis sampai sekarang, masih aktif. Dengan kita datangkan Imam Tarwi dari pesantren di Maros, Kanda. Jadi ada imam yang kita ambil selama sebulan ini dari Maros, dari pesantren. Adiknya Ustadz Gaul, itu yang kita pakai untuk jadi mantap. imam. Ya sudah sebulan, kurang lebih sebulan. Jadi imam di tempat kita. Hati-hati nanti pemburu takjil kayak Edis nanti nggak ada ya, kayak Edis datang buru takjil nggak ada ya. Bertakjil nggak ada. Enggak. Soalnya Edis dulu di bulan suci Ramadan kesempatan dia makan gratis di masjid. Makan Hati-hati gratis. Pak. Iya. Masih ingat juga Bang Handi ya? Masih ingat lah, berbekas di hati itu mah Edis. Tapi sekarang udah ahli donatur dia. Raja donatur dia, kalah Walabu sama Bom-Bom. Top dia masalah donatur. Oh gitu. Ya. Karena yang penting dia membenci Islam. Siapapun Edis, mau dia pernah ribut, berbeda denom yes, Edis Tuhannya bukan Yesus. Yang penting kalau dia menghujat Islam, Edis harus didukung, begitu. Oh gitu ya. Iya. Rekannya nggak bisa disematkan teman-teman. Hubungi HP saya aja. Nanti tak kasih 0813 9233 7800. Ingat ya untuk buku infak ya di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Ya 0813 9233 7800. Hubungi saya aja, itu nomor aku di bawah. Makasih. Ayo berlomba-lomba berbuat kebaikan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Itu sih dari saya Bang Juma. Mungkin mau istirahat apa seperti apa? Oke Bang Handi, makasih banyak Bang Handi atas partisipasinya, perhatiannya terhadap anak didik kita ya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha insya Allah. Berguna bagi bangsa, agama kita juga. Gitu Bang Handi. Oke. Kita sambut dulu nih ahli sedekah naik nih. Nah, udah sejak sudah. Mas Rizal Yusuf sudah bergabung. Maksudnya? Apa ya? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SM Group Maros sudah Bang bergabung. Zuma, Bang Handi. Apa Siap. Di mute dulu Pak, di belakang itu Pak, di mute dulu. Berisik. balik suara dimatikan. Oke, sudah. Ini Bang Zumba, saya ingin sedikit usul aja, saran ya. Iya. Kan saya ini kan seorang tunanetra, Bang Zuma ya. Siap. Di tunanetra pun namanya kegiatan misionaris atau pemurtadan itu marak juga Bang Zuma.
Iya. Saya ingin usul untuk buku itu turut dicetak dalam bentuk huruf braille gitu Bang Zuma. Mungkin Iya, API, iya. API bisa mengadakan kerjasama dengan yayasan yang pencetak buku-buku braille gitu Bang Zuma. Iya. Nanti disampaikan kepada tim yang Di membidangi Jakarta kan, bukunya. Jakarta ada tuh namanya Yayasan Rodotul Mabufin, dia tuh mencetak buku-buku braille. Nah, buku API itu bisa lah diajak kerjasama untuk dicetak dalam bentuk braille. Jadi untuk pembekalan untuk teman-teman tunanetra gitu Bang Zuma. Baik, baik. Itu Bang Zuma. Sarannya itu aja, makasih Bang Zuma ya. Sehat selalu Bang Zuma. Kalau Makasih. standby nonton, dengerin terus. Nggak nonton ya, dengerin kita. Bang Andi juga sehat semua, API semua semangat terus. Teruskan Siap, perjuangan. siap. Makasih, Bang. Turunkan Bang itu Bang Andi, Bang Zuma. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Sensei Robert. Apa kabar, Sensei? Ya, selamat malam juga, Iya. saudaraku Juma. Apa kabar? Siap. Baik, baik. Nah, Iya, dari tadi saya menyimak sih tentang ayat yang Matius 23 itu ya, 9 itu ya. Iya. Itu yang menjadi topik ya, saya lihat. Iya, Sensei. Tadi ada yang masuk, saya dengar, tapi nggak selesai juga. Ya, saya sedikit aja kalau bisa diizinkan, tapi karena mau istirahat mungkin ya. Boleh, Sensei. Sedikit boleh, silakan. Paling setengah jam ke depan lah, mungkin paling lama. Baik, Sensei, baik. Jadi bisa saya tanggapi bahwa Matius 23 ayat 39 itu ya, itu konfirmasi bahwa Yesus terakhir pelayanannya di bumi, gitu maksudnya. Nanti ketemu lagi pada kedatangannya yang kedua itu kan. Nanti semua orang Israel itu kan sudah membuatkan di Mazmur 118 itu kan. Iya. Nanti akan semua orang Israel akan percaya bahwa dia ada Mesias itu nanti pada akhir zaman itu. Kedatangannya 2 kali, kemudian ayat sebelumnya kan itu menandakan bahwa dia kasih tahu bahwa nanti rumah Tuhan atau bait Allah itu akan sepi. Dan buktinya juga pada tahun 70 itu kan dirubuhkan itu oleh Jenderal Titus. Nah, itu maksudnya. Iya, Sensei. Kemudian menyangkut jangan percaya apabila ada orang yang mengaku bahwa di sana ada Mesias. Itu juga masih di 25 kalau nggak salah, 24, 25 itu. Ya, itu jangan dipercaya. Kalau ada orang bilang di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, itu jangan dipercaya, itu benar. Nah, yang jadi masalah bahwa Yesus datang kedua kali itu sudah dikasih tanda di Matius 24 itu kan. Kedatangannya kedua seperti kilat menyambar dari timur ke barat itu kan. Nanti datangnya seperti itu. Itu sudah menandakan bahwa itu air. Sebelumnya ada perang dan segala macam, itu hanya tanda. Tapi nanti kalau sudah bintang berjatuhan, matahari menjadi itu sudah kedatangan dia kedua. Kemudian masalah kedatangannya kedua tanda-tanda seperti itu, tapi dia mengatakan bahwa dia omnipresent ya, bukan, jadi nggak nunggu dia datang kedua, dia selalu hadir. Itu ada di Matius 18 ayat 20 ya, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam aku hadir di tengah-tengah mereka. Maksudnya dia hadir sebagai roh ya. Nah, jadi dia omnipresent. Kemudian dia mengatakan bahwa di Matius 28 ayat 20 kalau salah ya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kematian daripada Yesus kemudian naik ke surga, bukannya dia itu datang untuk seperti kedatangan terakhir. Dia setiap saat dia bisa datang. Nah, itu dia bilang kan. Itu juga dia sudah katakan di Yohanes 16 ya. Aku akan pergi segera tapi aku kembali dan kamu akan melihat aku hidup. Nah, itu dia bilang kepada murid. Jadi kamu jangan bersedih, jangan berduka. Ini sebentar aku pergi, kemudian aku datang akan menemui dan kamu akan melihat aku, menemui aku. Nah, itu dalam bentuk Roh Kudus ya.
Nah itu yang dia bilang. Jadi kehadiran Yesus itu bukan seperti kehadiran yang kedua. Kedua datang itu memang sudah kiamat ya. Namun dia hadir setiap saat. Dia omnipresent. Dia ada setelah dia naik ke surga, dia bisa hadir. Apabila ada tiga orang berkumpul membicarakan nama dia hadir di tengah-tengah itu. Itu dia katakan di Matius 18 ayat 20 dan Matius 25 ayat 20. Jadi bukan nanti tunggu dia datang kedua kali. Sampai saat ini dia hadir di tengah-tengah dalam bentuk roh ya. Itu yang bisa saya sampaikan itu. Mungkin ada yang mau ditanya atau bagaimana? Ya baik. Terima kasih Sensei apa yang Sensei sampaikan barusan. Ya, itu adalah pola kepercayaan, keyakinan sebagai seorang Kristiani. Namun izinkan saya muridmu ini berbicara terkait hal tersebut. Yang pertama, ketika Yesus berbicara di dalam kitab Matius 18 bahwasanya apabila dua orang bercerita tentang aku maka aku ada di sana. Itu betul. Itu benar adanya. Cuman masalahnya kedatangannya itu dalam bentuk roh, dalam arti kata ajarannya, roh yang dibawa sebagai roh kebenaran dari Tuhannya itu akan diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwasanya yang disebut roh di sana adalah ajaran kebenaran yang dibawa oleh para nabi termasuk oleh Yesus. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah bukan itu. Yang menjadi permasalahan bukan dalam pola kehadiran di antara dua orang, melainkan adanya yang keluar dari kubur. Kemudian datang kepada Paulus dan juga datang kepada Ananias termasuk yang menulis di Pulau Patmos. Itu yang jadi permasalahan. Karena hari ini orang Kristen atau taruhlah pengikut Yesus, mereka berdua berbicara tentang Yesus. Yesus hadir di situ, tapi hadirnya tidak sama seperti ketika datang ke Paulus mengajarkan kemudian pola yang berbeda dengan yang yang Yesus ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai di mana engkau akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini pemahaman saya nih sebagai seorang muslim. Kalau tidak ada orang yang berkata bahwasanya diberkatilah dia dalam nama Tuhan, berarti yang datang kepada Paulus tidak menyambutnya dengan perkataan tersebut. Kemudian murid-muridnya pun tidak pernah menyambutnya setelah penyaliban dengan kalimat tersebut. Nanti ada analisa seorang Kristen akan mengatakan, oh itu ucapannya nanti yang kedua kalinya. Saya kemudian menanggapi, berarti Yesus tidak akan pernah lagi dilihat oleh muridnya kecuali nanti di kedatangannya yang kedua. Sah-sah saja kemudian saudara kita Kristen, dia datang kepada Ananias, dia datang kepada Paulus, silakan aja. Tapi kami tetap berpegang kepada dalil bahwasanya Yesus yang mengatakan tidak akan melihat lagi sebelum hingga datang dia dalam berkata, orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kami sebagai seorang muslim membaca Bible, tidak pernah kami temukan adanya orang-orang yang bertemu Yesus setelah kebangkitan atau setelah penyaliban yang berkata demikian. Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Satu, tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan Yesus. Yang kedua, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tidak juga, gagal juga. Kemudian di dalam penulisan di kitab Wahyu, di situ diterangkan juga bahwasanya makhluk itu berkata, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Nah, itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Dengan kata lain,
mau sampai kapanpun, saudaraku Kristen tidak akan pernah menemukan data di mana orang-orang yang mendirikan agama Kristen dengan pola yang ada di dalamnya itu berasal dari uraian setelah orang-orang itu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan. Itu nggak ada. Jadi satu-satunya cara untuk mempertahankan agama Kristen ini harus memaksakan yang datang kepada Paulus itu Yesus. Harus supaya Kristen tetap bertahan. Tapi kalau kita mau jujur mendudukkan perkara dalil, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Saya kira begitu Bang Handi. Sensei mohon maaf kalau tadi moderator mungkin yang menurunkan atau Sensei turun sendiri. Terima kasih udah hadir di ruangan saya. Saya sangat berhati-hati kalau berbicara dengan Sensei, jangan sampai saya menyalahi keadaan ya sumpah kita sebagai insan karateka. Untuk itu Sensei, mungkin kita lanjut lain kali. Saya juga di Kota Makassar sudah hampir jam 3. Saya juga harus ibadah, harus juga zahur, seperti itu adanya. Bagaimana Bang Handi? Masih monitor? Iya, monitor. Kalau Banyuwa udah capek, ya waktunya memang untuk istirahat ya. Iya. Untuk menjaga kesehatan. Oke. Betul. Ya, silakan ditutup aja dengan doa kepada majelis. Ucapkan terima kasih kepada semua halayak, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat muslim atas atensinya, baik yang di YouTube, Masya Allah, maupun yang ada di TikTok ini. Allah menyertai antum semuanya, apa yang antum berikan, waktu, tenaga, giftnya, perhatiannya. Ya, insya Allah semuanya akan menjadi amal jariah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita sebagai seorang muslim yang kita kejar adalah nilai-nilai ridha, nilai-nilai pahala yang mendatangkan ridha Allah kepada kita semuanya. Dosa-dosa kita yang dulu-dulu, yang kita lakukan sekarang, dan yang kita lakukan nanti, baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Allah ampuni semuanya. Kiranya Allah menghapuskan semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan, bukan golongan orang yang dimurkai, dan juga bukan golongan orang yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada masalah, baik kesehatan, ekonomi, dan apapun itu, ya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, dijauhkan kita dari hal-hal yang buruk, dan Allah mendatangkan hal-hal baik terhadap kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita sajikan pada sesi kali ini bisa mendapatkan amal jariah untuk kita semua. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat sahur, niat puasa untuk besok. Masya Allah. Terima kasih Bang Handi. Thank you Bang Handi. Jack Sparrow, sorry. Assalamualaikum, Jack Sparrow. Muslim dia. Itulah si Luga dan Troy itu cocokologi. Iya, itu Luga dengan ini satu tim itu. Orang-orang sesat. Tapi gini aja toh, Bunda Karyana disampaikan ini pandangan Bunda Karyana kan beda. Maksi, selamat malam, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, oke, maksi. Silakan ada Bunda Karyana. Bunda Karyana ini mengakui Katolik atau Protestan, Bang? Maksi. Siapa? Maksi. Islam saya. Islam. Masya Allah. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Maksi? Tadi minta naik, kenapa Bang? Enggak ya.
saya kira di sini isinya Kristen semua, ternyata Islam. Ya Islam. Ya. Ini pembahasan apa, Bang? Kira Kristen semua. Iya. Ini Islam semua, Bang. Jadi Tadi ada Kristen yang Kristen kayaknya, Bang Troy. Oh iya, Bang Troy udah turun. Bunda Kadiana ini mualaf. Bang Carolina, naik Carolina. Naik lagi nih, ada temannya nih, ada teman. Citra sudah turun. Kenapa turun? Carolina males denger Citra jadi dia turun. Udah Carolina naik. Ya, Naik Mas. Troy jual ember. Iya dibantah lah, mumpung nggak ada orangnya. Kalau ada orangnya kan mungkin nggak bisa, nggak ada kesempatan untuk ngomong. Silahkan. Udah Carolina diajak naik. Jospen kemana Jospen ini? Bunda, Jospen kemana Bunda? Lagi nanam apa? Nanam jagung. Jagung dia. Malam-malam nanam jagung dia. Iya benar tuh Jack. Malas saya dengan radio rusak. Konsumsi. Bukannya diturunkan, malah naik lagi untuk yang kedua kalinya. Masya Allah, Masya Allah. Inilah rupa-rupa wajah daripada saudara-saudara kita Kristen. Tapi biar bagaimanapun, kita kasihan, kita ibah sama mereka. Semoga Allah memberikan hidayah sebelum mereka dijemput oleh malaikat maut. Amin. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu, panjang umur, dan insya Allah kita akan jumpa di jannah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Ketiga kul, Fatihah, tidur. Topiknya apa? Bangku tuh. Terus siapa ya? Kian Santang. Ada Kristen. Oh, si itu kripto. Kripto yang kuning. Kripto nggak jelas kripto tuh. Ada aja ingat ya. Kripto ini apa sih masalahnya? Dia punya masalah apa nih? Sama dengan Citra kali itu kripto ya, bukan? Beda ya? Kripto itu nggak ngerti. Itu Marsion.